Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, melanjutkan daripada keutamaan malam-malam yang dilalui oleh umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Adapun keutamaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW di malam pertama di bulan Ramadan, yang mereka menyibukkan dengan memperbanyak ibadah, di antaranya melaksanakan sholat tarawih, sudah kita kaji di waktu pertemuan yang sudah lalu. Maka malam ini atau kesempatan ini saya ingin melanjutkan, Al-Fakir ingin melanjutkan daripada keutamaan di malam-malam selanjutnya bagi kita yang melaksanakan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Pada malam ketiga, wafil lailati thalitha yunadi malakun min tahtil arsy ista'nafal amalu ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Pada malam ketiga, di saat kita melaksanakan sholat tarawih, malaikat-malaikat yang di bawah arsy, mereka berseru, sungguh telah dimulai kembali catatan-catatan yang baru. Artinya catatan-catatan amal kita yang 1 tahun yang lalu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan. Maka pada malam ketiga tersebut, lembaran-lembaran baru daripada amal-amal kita bersih kembali. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian dari yang masa lalu. Ini doa daripada malaikat yang berseru pada malam ketiga pada malam bulan Ramadan. Wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mithlu qiraati Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Di saat kita melaksanakan salat tarawih di malam keempat, itu laksana kita mendapatkan pahala orang yang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur, dan membaca Al-Quranul Karim. Suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan melalui sholat tarawih. Kita laksana membaca daripada kitab-kitab suci tersebut, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, ya, kitab-kitab yang mana di dalamnya mengajak daripada umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab-kitab tersebut bersifat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar bahwasanya 1 huruf saja membaca daripada Al-Quranul Karim, kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, jangan dikira bahwasanya alif lam mim itu hanya 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka dikala kita membaca Al-Quran saja 1 huruf, itu kelipatan pahalanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sangat luar biasa. Bagaimana kita dapat membaca 4 kitab suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Nah, dengan kita melaksanakan sholat tarawih di malam yang keempat tersebut, kita mendapatkan laksana orang-orang yang membaca 4 kitab suci tersebut. Wa fil lailatil khamisah a'atahu Allah ta'ala mithla man shalla fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Pada malam kelima, di saat kita melaksanakan sholat tarawih, Allah Subhanahu wa ta'ala ganjarkan kita laksana sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Madinah, dan sholat di Masjidil Aqsa. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan melaksanakan sholat tarawih, Allah Subhanahu wa ta'ala besarkan pahala-pahalanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah bukanlah zat yang menyiksa. Allah bukanlah zat yang menyusahkan daripada hamba-hambanya. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu lebih dahulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada murkaku. Di sini kita dapat melihat begitu luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih memilih mengampunkan dosa-dosa hambanya. Allah lebih memilih merahmati hamba-hambanya dengan berbagai macam anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya tersebut. Lalu, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada saat malam ke-6 di malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan
pahala bagi orang yang solat tarawih, a'atahullahu ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa istaghfir lahu kullu hajar wa madar. Di malam ke-6, di saat kita solat tarawih, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pahala laksana kita tawaf di Baitul Ma'mur, dan batu-batu yang kita injak, batu-batu yang di dinding-dinding rumah kita ini beristighfar buat kita atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin dalam sehari belum tentu kita memperbanyak istighfar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Maka kita coba lihat istighfar kita berapa banyak. Akan tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita pinta, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan makhluk-makhluknya yang lain beristighfar buat orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, terkhususnya di malam ke-6. Lalu wa fil lailatil as-sabi'ah, pada malam ke-7, fa ka'annama adraka Musa alaihi salatu wassalam wa nasarahu ala fir'aun wa haman. Pahala orang yang sholat tarawih di malam ke-7 itu laksana orang tersebut menolong Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, mendapatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan menolong Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dari siksa Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun dan kekejaman Haman. Luar biasa, ma'asyiral akhwan rahimakumullah. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sediakan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sungguh di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan rahmatnya. Maka oleh karena itu, jangan sampai malam-malam bulan Ramadan itu membuat kita tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral akhwan rahimakumullah, mungkin pada kesempatan ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Fa insyaallah, mudah-mudahan di waktu yang akan datang atau kesempatan yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Ramadan tahun ini menjadi guru terbesar buat kita, dan kita dapat mengambil pelajaran yang besar daripada bulan Ramadan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.